Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah Rekod Arsip Elektronik, dan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengelolaan arsip elektronik ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai pengertian arsip elektronik. Nah, kita sekarang akan bahas mengenai sistemnya, gitu kan. Bahwa kalau kita bicara tentang sistem, berarti bagaimana sih sebuah sistem itu bisa memelihara atau bisa menjadi salah satu terobosan dalam memberikan akses arsip dalam bentuk elektronik, begitu. Nah, oke. Bahwa sistem pengelolaan arsip ini tidak hanya merupakan sebuah perangkat lunak ya, tapi juga sebagai kerangka kerja atau framework untuk mengcapture, kemudian menyimpan dan mengakses arsip sepanjang masa. Jadi dengan adanya sistem pengelolaan ini tentunya arsip itu lebih tertata dengan rapi, manajemennya juga sistematis gitu ya, sehingga integrasi serta keaslian arsip ini terjaga gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan ISO 15489 step 1 ini membedakan pengertian rekod arsip yang sering kita sebut sebagai rekod manajemen dan sistem pengelolaan arsip yang kita sering sebut sebagai rekod sistem. Nah, kedua ini kan berbeda ya. Kalau kita bicara tentang pengelolaannya, maka kita bicara tentang manajemennya. Tapi kalau kita bicara tentang sistem pengelolaan arsipnya, berarti kita bicara tentang sistem manajemennya, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai pengelolaan arsip atau manajemen arsip atau record management. Nah, bahwa record management ini menjadi salah satu bidang manajemen yang bertanggung jawab dan pelaksanaan kontrol yang efisien dan sistematis terhadap pembuatan atau penerimaan atau penyimpanan serta penggunaan dan disposisi arsip, termasuk proses-prosesnya ya, dalam hal mengcapture atau menangkap dan memelihara bukti dan informasi sebagai aktivitas-aktivitas dan transaksi bisnis dalam bentuk arsip yang ada di suatu organisasi. Jadi kalau kita bicara tentang manajemennya, maka kita bicara tentang bagaimana sih kita harus memanajemen arsip itu agar arsip tersebut tetap terjaga, seperti itu ya. Itu. Kemudian mengenai sistem pengelolaan arsip atau bisa kita sebut sebagai record system, ini kita bicara tentang sistem informasi ya, yang menangkap dan menyimpan serta menyediakan akses terhadap arsip. Jadi di sini kita bicara tentang bagaimana sih sistem itu mampu memelihara integritas ya, keasliannya itu atau kekuatan arsipnya itu serta keaslian arsipnya. Nah, jadi record sistem ini yang nantinya akan memberikan sebuah jembatan dalam memberikan akses kepada masyarakat terkait arsip elektronik, gitu ya. Nah, bahwa dalam sistem pengelolaan arsip atau record system ini ada dibagi menjadi 3 ya. Ada sistem informasi bisnis atau kita sebut BIS, gitu kan. Nah, ini merupakan sistem sistem informasi bisnis yang sistem ini dapat menciptakan, kemudian menyimpan dan mengolah serta menyediakan akses suatu informasi bisnis di mana informasi ini dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, secara umum gitu ya. Jadi apabila terdapat sistem informasi bisnis yang dia bisa menciptakan, kemudian menyimpan, mengolah, dan menyediakan akses, maka ini dimaksud sebagai BIS ataupun Business Information System, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang Electronic Record Management System (ERMS). Nah, ini merupakan salah satu sistem pengelolaan arsip elektronik di mana ERMS ini merupakan bagian dari BIS yang tujuan utamanya mengcapture, kemudian mengelola arsip-arsip elektronik. Jadi ERMS ini menjadi sistem yang dirancang secara khusus untuk mengelola mengelola
serta penciptaan, dan kemudian bisa memelihara, kemudian bisa melakukan kegiatan penyusutan pada arsip-arsip elektronik sebagai salah satu bukti dari aktivitas bisnis, sehingga dibutuhkanlah Electronic Record Management System. Nah, gitu ya. Kemudian ada Electronic Document Management System (EDMS) atau sering kita sebut sebagai sistem pengelolaan dokumen elektronik, gitu ya. Nah, itu. Nah, kita sudah bicara tentang BIS. Kemudian kita bicara tentang ERMS, di mana ERMS ini memiliki kemampuan ya tentunya ya dan ini berbeda dengan BIS gitu kan. Kemampuannya apa? Pertama, dia bisa memelihara informasi secara kontekstual dan metadata serta link di antara arsip-arsip untuk dijadikan atau untuk menjadi salah satu yang dapat memungkinkan kita bisa mengetahui identitas dari arsip tersebut. Kemudian dengan ERMS ini kita bisa mendukung nilai-nilai kebuktiannya serta memungkinkan akses terhadap sepanjang waktu. Jadi apabila arsip itu disimpan dalam sebuah atau dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan arsip elektronik, kemungkinan besar ini kita dapat mengakses sepanjang waktu gitu kan. Kita dapat mengakses secara bebas. Kemudian yang kedua, memungkinkan ERMS ini memungkinkan penerapan proses-proses pengelolaan arsip seperti klasifikasi, kemudian registrasi, pencarian dan temu balik, serta preservasi dan penyusutan. Nah, di dalam ERMS ini menjadi salah satu platform ya, seperti kalau di perpustakaan ada SLIM gitu ya. Nah, di sini ada ERMS, adalah Electronic Record Management System. Nah, meskipun ERMS ini penting, pasti dia memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri ya. Nah, itu. Kemudian kemampuan ketiga, dia bisa melakukan pengkontrolan terhadap arsip untuk tujuannya untuk menjaga isinya tentunya dan mengamankan integritas arsip gitu ya. Nah, meskipun ERMS ini terutama menekankan ya pada pengelolaan arsip elektronik, ia juga dapat digabungkan dengan fungsionalitas pengelolaan dokumen. Nah, bahwa sistem seperti ini umumnya kan disebut sebagai sistem pengelolaan dokumen dan arsip elektronik atau Electronic Document and Record Management System, dan biasanya ini disebut istilah atau merupakan bagian dari ERMS, karena kan asal mula arsip elektronik ini kan berupa sebuah dokumen elektronik begitu ya. Dokumen bisa dikatakan sebagai arsip kalau dia bisa memberikan sebuah kelebihan dalam memberikan catatan transaksi transaksi dalam suatu organisasi gitu ya. Nah, ini maka dokumen itu bisa dikatakan sebagai arsip gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Electronic Document Management System (EDMS) ini atau sistem pengelolaan dokumen elektronik, ini merupakan bagian lainnya ya dari BIS ya. Tujuan utamanya apa sih ya? Tujuan utama dari sistem ini apa sih? Yang pertama, dia mendukung ya, kemudian mendukung pembuatannya atau penciptaannya, kemudian dia juga mendukung perubahan, dan dia juga mendukung pengelolaan dokumen-dokumen elektronik, karena kita tahu awal mula dari sebuah arsip itu kan berangkat dari dokumen. Apabila dokumen itu memberikan kemanfaatan sebagai transaksi yang ada di suatu organisasi, maka itu bisa dikatakan sebagai arsip gitu ya, baik itu arsip tekstual maupun digital. Kemudian EDMS ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan alur kerja atau workflow ketika dokumen-dokumen itu lebih memiliki nilai informasional daripada nilai-nilai evidensial gitu ya. Karena nilai-nilai yang ada di dokumen ini memberikan nilai lebih kepada masyarakat ataupun suatu organisasi, maka ini bisa dikatakan sebagai EDMS.
Nah, kemudian EDMS ini dia bisa mengelola, kemudian mengkontrol dan menyediakan akses ke dokumen-dokumen elektronik, tetapi dia tidak melakukan kontrol pengelolaan arsip karena EDMS ini kan bukanlah suatu sistem pengelolaan arsip, namun lebih kepada sistem pengelolaan dokumen, gitu ya, dokumen elektronik, sehingga kenapa EDMS ini memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya EDMS ini menyimpan dan mengindeks dokumen-dokumen agar mudah dicari dan ditemu balik atau temu kembali informasinya. Kemudian yang kedua, fungsi kedua, melakukan integrasi dengan paket-paket perangkat lunak perkantoran dan sistem-sistem surat elektronik. Dan dia kan hanya menyimpan sebuah dokumen, gitu kan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kerja kelompok, ya. Karena dengan banyaknya sebuah dokumen, maka kerjanya ini merupakan kerja kelompok, gitu ya. Jadi dalam suatu instansi ini kan pasti satu sistem digunakan berbarengan sehingga pelaksanaannya menjadi kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, menyediakan kontrol akses dan kontrol terhadap dokumen elektronik, gitu kan. Nah, dari sinilah kita bisa memahami perbandingan secara fungsionalitas EDMS dan ERMS. Kalau EDMS ini dirancang untuk mengelola dokumen, ya. Tapi kalau ERMS ini dirancang untuk mengelola arsip, lebih ke arsip, gitu. Kemudian yang kedua, dokumen ini dapat diubah-ubah kalau dokumen, tapi kalau arsip ini sudah tidak, gitu ya. Makanya arsip itu kenapa kok dilindungi, gitu. Kemudian kalau EDMS, dokumen ini tidak dapat dalam beberapa versi, gitu ya. Tapi kalau arsip ini hanya ada satu dan merupakan versi finalnya, kecuali ada duplikatnya seperti itu. Kemudian kalau dokumen ini dapat dihapus oleh pemiliknya, tapi kalau untuk arsip ini biasanya juga dapat dihapus, namun dengan pengkontrolan yang sangat tepat. Jadi harus melewati prosedur-prosedur yang ada. Kemudian EDMS ini biasanya diterapkan dengan fokus yang bersifat khusus atau unit kerja saja, tapi kalau arsip ini biasanya diterapkan dengan fokus yang lebih luas atau di organisasi itu, gitu ya. Kemudian EDMS ini diterapkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan operasional, tapi kalau untuk arsip ini diterapkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan strategi atau korporasi. Kemudian fasilitasnya kalau dokumen ini lebih opsional atau sederhana, tapi kalau untuk arsip ini lebih wajib dan harus teliti, harus detail, gitu ya, karena sebuah arsip ini kan memiliki nilai tinggi, ya, entah itu fisiknya maupun informasi yang ada di dalamnya. Kemudian kalau dokumen itu sistemnya mendukung penggunaan sehari-hari terhadap dokumen yang dipakai untuk tujuan bisnis. Tapi kalau arsip ini didukung penggunaan sehari-hari terhadap dokumen yang dipakai untuk tujuan bisnis juga, tetapi dia memiliki fasilitas penyimpanan yang sangat aman dan tepat, ya, sebagai arsip suatu organisasi itu. Nah, kemudian lingkup BIS, ERMS dan EDMS. Kalau ERMS ini dirancang khusus untuk mengatur pembuatan atau penggunaan serta pemeliharaan dalam catatan digital. Kemudian metadata utama ini nanti bisa dilingkan atau dilingkan di antara catatan untuk mendukung nilai sebagai bukti atau memberikan akses kepada mereka dari waktu ke waktu. Kemudian dia juga dapat menggabungkan dokumen sebagai kemampuan manajemen. Itu kalau ERMS, ya, arsip, ya, record, ya. Kemudian kalau untuk BIS ini hanya dibuat, kemudian digunakan, dikelola, gitu ya. Kemudian
digunakan sebagai pemeliharaan informasi bisnis dalam mendukung proses bisnis. Kemudian juga selalu memasukkan fungsi pencatatan juga. Itu termasuk misal sistem niaga, sistem manajemen khusus, sistem SDM dan lain-lainnya, karena ini sebuah dokumen gitu ya. Tapi kalau EDMS ini mendukung pembuatannya, ini dapat direvisi dan bahkan dapat dikelola sebagai digital dokumen, kemudian diaktifkan kerja secara kolaboratif dan berbagai informasi antar organisasi. Kemudian juga di sini juga tidak bisa memasukkan fungsionalitas dalam pencatatan. Mungkin itu ya penjelasan terkait sistem pengelolaan arsip elektronik. Jadi di dalam sistem pengelolaan arsip ini ada 3, BIS, ERMS dan EDMS. Jadi dari masing-masing itu dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin itu teman-teman sudah pahamkah penjelasan sistem pengelolaan arsip elektronik? Jikalau sudah, barangkali ada pertanyaan, mungkin silahkan ditanyakan. Dan terima kasih untuk penjelasan terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang teman-teman dapatkan dalam pertemuan kali ini, ini bisa bermanfaat dan menambahkan pengetahuan serta wawasan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.